Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu absen dulu. Aulia Rahmah, Aila Anissa Azora, Nur Ajiza, Muhammad Altafur Rizal, Ada, Bu. Muhammad Nabil. Hadir semuanya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar pembelajaran yaitu P5. Nah, pembelajaran Propel Project Penguatan Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran P5 kali ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita adalah nih. Anak-anak bisa melihat semuanya? Bisa. Nah, jadi karena pembelajaran kita adalah dengan tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu cerdik mengolah sampah menjadi sesuatu yang cantik. Nah, jadi cerdik mengolah sampah menjadi sesuatu yang cantik. Tujuan pembelajaran kali ini, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan karakter pelajar Pancasila. Melalui kegiatan bertema gaya hidup berkelanjutan, proyek ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa tentang pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Paham? Nah, ya sudah. Kalau paham, kita akan masuk di pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran P5 gaya hidup berkelanjutan. Ibu akan memaparkan atau menjelaskan tentang apa yang termasuk dalam gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang temanya, yaitu cerdik mengolah sampah plastik menjadi cantik. Nah, jadi pembelajaran kita yang pertama itu mengenal dulu macam-macam sampah. Jadi anak-anak Ibu lihat ke slide yang Ibu tayangkan. Di sana ada tiga macam jenisnya. Yang pertama sampah organik, yang kedua non-organik, dan yang ketiga apa? Sampah beracun. Iya, itu fotonya adalah baterai. Sampah beracun. Nah, ada yang tahu apa itu contoh yang ramah lingkungan? Contoh yang ramah lingkungan misalnya anak Ibu itu membersihkan perkarangan. Terus apalagi? Menanam tanaman untuk apa? Untuk penghijau. Kalau yang contoh kadar ramah lingkungan yaitu apa? Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Menabang pohon, membakar hutan. Nah, itu contoh yang tidak ramah lingkungan. Dari kedua contoh tadi kira-kira paham lah. Nah, jadi dua contoh itu kayak ada yang ramah lingkungan, ada yang tidak ramah lingkungan. Jadi kita bisa memilih, oh kegiatanku ini ternyata merusak lingkungan. Arti tidak ramah lingkungan itu adalah pekerjaan yang menimbulkan dampak kerusakan. Selanjutnya, nah ini pembahasan. Ada yang mau membacakan? Silahkan Iwan. Ya, baca nyaring-nyaring. Bagi lingkungan, sampah menjadi masalah utama penyemaran lingkungan. Sampah juga merupakan sumber penyakit yang dapat menyerang manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada tumpukan sampah terdapat sebagai macam bakteri dan kuman yang berbahaya bagi kesehatan.
Selain itu, sampah juga sering dikaitkan dengan lingkungan yang tak terawat dan kotor. Nah, jadi di pembahasan pertama itu kita membahas tentang sampah. Apa masalah yang ditimbulkan oleh sampah? Jadi sampah tadi masalahnya yang pertama pencemaran lingkungan. Yang kedua apalagi menyebabkan penyakit. Terus apalagi menyebabkan bahaya. Jadi itu adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Nah, jadi anak-anak ibu bisa tulis dulu untuk pembahasan 1. Tulis. Sambil ibu jelaskan, sudah aja dulu nulisnya. Nah, dengarkan penjelasan ibu. Jadi di sini ibu ingin menjelaskan mengenai sampah yang kedua, yaitu jenis-jenis sampah. Pertama ada sampah organik. Nah, jadi sampah organik yang kalian tulis tadi adalah sampah yang berasal dari bahan masakan, sisa-sisa bemasak, beulah sayur, misalnya ya kada. Apalagi contoh sampah organik yang kalian tahu? Berasal dari alam. Nah, berasal dari alam. Artinya misalnya pohon pisang tuh yang pian tabang. Nah, itu jadi sampah organik. Dia bisa hancur, lebur dan menyatu dengan alam. Kadang memberikan dampak yang lain, bisa jadi pupuk malahan lah. Nah, jadi bisa jadi pupuk kan kandang. Terus sampah non organik. Sampah non-organik adalah sampah yang sulit terurai. Artinya kadang lakas hancur, bisa aja hancur tapi lambat. Apa contohnya? Yaitu seperti botol plastik atau kresek, kantongan kresek, misalnya sedotan bekas anak-anak ibu minum es. Nah, itu adalah contoh sampah non-organik. Terus yang ketiga, sampah berbahaya atau beracun. Oh, ternyata ada nakai sampah tuh yang beracun. Contohnya, nah ada tadi anak ibu melihat kalau sudah baterai. Nah, baterai itu misalnya nih sisa baterai. Terus apa lagi selain baterai ya? Kaleng. Nah, terbuat dari bahan-bahan yang berkarat. Apalagi? Kertas kada, botol tergantung botolnya botol apa. Kalau botolnya plastik berarti dia masuk di kelompok sampah non-organik. Misalnya nih kayak bekas obat-obatan yang di rumah sakit. Nah, bekas botol infus, bujur ya botol tadi kada salah, tapi botolnya dulu botol apa. Nah, jadi itu habis itu apa lagi? Botol bekas obat samprot. Kalau obatnya itu termasuk beracun karena bekas zat kimia. Jadi itu tadi selain dia mengotori lingkungan juga merusak ekosistem lingkungan. Ya kita jadi misalnya nih, pian membuang sampah plastik sembarangan, apa akibatnya kira-kira? Bila membuang sampah plastik sembarangan akibatnya akan banjir. Nah, benar, akibatnya akan banjir. Selanjutnya anak-anak ibu persilahkan untuk menonton video yang nanti akan ibu tayangkan. Di sana tugas kalian adalah memahami isi pesan video tersebut, mana perbuatan yang menunjukkan ramah lingkungan dan mana yang tidak ramah lingkungan. Jadi yang pian tonton dari video ini kalian tulislah. Nah, jadi silahkan disimak videonya. Lihati dari tingkah lakunya aja, apa yang digawinya, apa yang ditegurnya lawan adingnya. Nah, jadi anak-anak ibu silahkan disimak penjelasan dari ibu. Bila kada paham kena ditakunakan. Yang pian tonton tadi mengenai sampah ya. Nah, di sana ada cara apa? Cara mengolah sampah. Botol-botol bekas bisa diolah jadi pot gasan tanaman sayur. Habis itu apa lagi tadi?
Ada yang tahu apa lagi tadi? Membuang sampah harus berdasarkan jenis kelompoknya. Yang sampah organik tempatnya di sampah organik. Yang non organik tempatnya di sampah non organik. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran yaitu jenis-jenis sampah. Nah, jadi ada, sambil Ibu jelaskan, ada 3 jenis sampah. Yang pertama itu sampah organik. Udah kah? Nah, jadi materi kita hari ini tadi membahas tentang sampah dan jenis-jenis. Nah, jadi ada macam-macam sampah, ada jenis-jenis sampah. Jadi macam-macam sampah tadi ada 2, ada yang organik, ada yang non-organik. Kalau jenis sampah bertambah sebutin, yaitu sampah berbahaya. Nah, Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu di rumah. Nah, jadi ada tugas, karena tidak ada yang ditanyakan, nih ada tugas. Di tugas ini kalian tulis, ingatkan nama dan kelas. Kelasnya kelas 4. Nah, jadi tugasnya yang aku lakukan untuk membuat sekolah dan rumahku bersih. Bu Pian tulis jadi bawah sini apa aja yang membuat rumah lawan sekolah Pian bersih. Tulis Membersihkan. Nah, apa misalnya harus melakukan ini sekira rumahku bersih, harus ini sekira kelasku bersih. Pahamlah dulu mengenai tugas. Nah, jadi silahkan dikerjakan di rumah. Kerjakan. Terus kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah yaitu menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan sekolah dan lingkungan tempat tinggal dari segala macam sampah. Dikaitkan dengan sifat Allah Al-Quddus. Pernah belajar Asmaul Husna Al-Quddus? Nah, apa arti Al-Quddus? Al-Quddus artinya maha suci, dan Allah suka yang bersih. Nah, jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita berdoa. Untuk doa Ibu mintakan kepada anak Nda Muhammad Iwan. Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jatinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat ulang Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat mengambil manfaatnya. Salah hilap Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan anak-anak Ibu untuk keluar ruangan. Terserah bila hendak nonton akan tulis ya.